Halo semuanya, kenalin nama aku Vina dan di sini kita bakal belajar bareng tentang matkul akuntansi manajemen. Tapi ini santai aja ya, aku cuma baca PT aja. Jadi semoga ini bisa membantu. So let's go. Kita masuk ke yang pertama, yaitu tentang tujuan organisasi publik sebagai indikator prestasi. Agendanya itu di sini kita bakal belajar yang pertama tentang pengertian dan juga karakteristik organisasi publik, yang kedua indikator prestasinya, yang ketiga kesejahteraan publik sebagai indikator prestasi, yang selanjutnya itu adalah pemberian tahapan tujuan organisasi publik sebagai indikator prestasi, yang selanjutnya juga itu kepatuhan dalam penggunaan indikator prestasi, lalu yang terakhir itulah kunjungan studi negara lain yaitu ke Australia, UK dan juga USA. Tapi setelahnya ini itu bakalan ada TM1 part 2, jadi jangan lupa ditonton juga ya. Oke, kita masuk ke yang pertama yaitu ke konsep dasar akuntansi manajemen, mulai dari definisi akuntansinya. Nah, jadi definisi akuntansi manajemen itu menurutnya Supriyono itu tuh akuntansi manajemen itu adalah salah satu bidang akuntansi yang tujuan utamanya itu untuk menyajikan laporan-laporan suatu satuan usaha atau organisasi tertentu untuk kepentingan pihak internal dalam rangka melaksanakan proses manajemen yang meliputi perencanaan, pembuatan keputusan, pengorganisasian dan juga pengarahan serta pengendalian. Nah, kalau menurutnya si Ronald itu tuh akuntansi manajemen itu adalah bagian dari akuntansi yang berhubungan dengan identifikasi, pengukuran, dan komunikasi informasi akuntansi pada internal manajemen yang bertujuan guna perencanaan, proses informasi, pengendalian, dan juga pengambilan keputusan. Ya, intinya kayak salah satunya bidang akuntansi yang tujuannya tuh buat laporan untuk internal kan, gitu aja sih. Nah, terus ada nih persamaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan, yang mana keduanya ini bersandar pada sistem informasi akuntansi dan keduanya itu bersandar pada konsep pertanggungjawaban atau kepengurusan. Tapi di itu tuh ada juga perbedaannya. Nah, apa aja sih perbedaannya? Jadi faktor pembedanya tuh ada macam-macam nih teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10. Banyak banget nih. Oke, sekarang kita bayangin aja pelan-pelan kita ibaratnya di akuntansi manajemen dulu, terus kita sembari bayangin, oh iya ada juga akuntansi keuangan yang posisinya kayak gini. Oke, kita mulai dari yang pertama. Perbedaannya itu mulai dari yang tujuannya dulu. Tujuan utamanya akuntansi manajemen yang kita pelajari sekarang itu pihak-pihak internal organisasi tujuan utamanya. Nah, kalau akuntansi keuangan kita biasanya itu adalah pihak-pihak eksternalnya organisasi. Terus yang kedua itu adalah dasar penyusunan laporannya. Kalau yang sekarang di akuntansi manajemen tuh dia dasarnya adalah biaya dan juga manfaatnya. Kalau yang di akuntansi keuangan tuh adalah prinsip akuntansi yang diterima umum, ya kan, ada PSAP dan lain sebagainya. Terus objek yang diukur dan dikomunikasikan. Kalau di akuntansi manajemen itu tuh prestasi para manajer pada berbagai tingkatan organisasi. Kalau yang di akuntansi keuangan itu dia kondisi-kondisi dan kemampuan ekonomi perusahaan secara keseluruhannya. Lalu dari orientasi laporannya, kalau yang di akuntansi manajemen ini dia tuh orientasinya lebih ke masa depan nih teman-teman, untuk memprediksi dengan mempertimbangkan faktor ekonomi dan juga non ekonomi. Kalau yang di akuntansi keuangan biasa itu tuh orientasinya ke masa lalu atau yang kayak periode kemarin gitu loh. Jadi itu lebih ke penilaian historikal terhadap kemampuan ekonomi di masa lalu. Nah, terus jarak waktu pelaporannya, kalau di akuntansi manajemen itu tuh dia lebih fleksibel, dapat disusun dengan jarak waktu lebih pendek atau lebih panjang. Nah, kalau di akuntansi keuangan biasa itu tuh dia kurang fleksibel kan, biasanya kayak ada laporan tahunan ataupun kayak pelaporan tengah tahunan, ya cuman gitu-gitu aja. Terus kalau bentuk laporannya itu tuh di akuntansi manajemen itu dia bentuknya lebih rinci untuk tiap kegiatan, jenis produk dan juga divisi daerah dan sebagainya. Nah, kalau di akuntansi keuangan itu dia kayak lebih ringkas gitu loh dan berhubungan dengan perusahaan sebagai keseluruhannya. Terus tingkat kesulitannya, kalau di akuntansi manajemen ini itu lebih sulit karena menggunakan multidisiplin pengetahuan, ya kan, nggak cuma di akuntansi doang ataupun kayak manajemen doang, ya gitulah. Terus tuh akuntansi keuangan itu tuh dia lebih mudah pada dasarnya melakukan disiplin akuntansi. Nah, terus isi laporannya, kalau di akuntansi manajemen tuh dia anggaran laporan biasa, laporan prestasi,
laporan analisis khusus, dan lain sebagainya. Lalu kalau di akuntansi keuangan itu tuh dia cuman ya biasa aja, basic aja, neraca, laporan laba rugi, perubahan modal, dan aliran dana. Terus tingkat presisi, kalau di akuntansi manajemen itu dia presisi dan akurasinya lebih rendah karena yang penting cepat atau tepat waktu. Kalau di akuntansi keuangan itu tuh dia presisi dan juga akurasinya harus lebih tinggi, emang lebih tinggi gitu. Terus sifat mandatory, akuntansi manajemen ini dia tuh tidak bersifat mandatory, yang penting manfaat informasinya adalah gitu. Terus kalau di akuntansi keuangan itu tuh dia tuh sifatnya emang mandatory, harus gitu, dia mengikuti badan ataupun pengusaha tertentu gitu ya. Jadi intinya dia itu ada persamaan sama perbedaan. Kalau persamaan itu ya emang sama-sama pada sistem informasi, sama ada konsep pertanggungjawabannya atau kepengurusan. Kalau perbedaan tuh ada tadi beberapa halnya, tadi ada 10 hal gitu. Oke, kita lanjut. Lalu ini juga ya nggak usah lah ya kalau bisa di play. Lalu ini definisi dan juga karakteristik OSP. Jadi kita bakal belajar OSP ini adalah organisasi sektor publik. Kita bakal belajar apa aja. Yang pertama itu tentang definisinya, yang kedua tujuannya, yang ketiga karakteristiknya, dan yang keempat adalah prinsipnya. Oke, mulai dari yang pertama dulu. Jadi definisinya itu secara fungsi, secara keuangan, dan juga secara totalnya kayak apa. Kalau secara fungsinya itu tuh dia seluruh organisasi di bidang administrasi publik, jaminan sosial, hukum dan ketertiban, pendidikan, pemeliharaan, kesehatan, sosbud, terlepas dari sumber pendanaan dan bentuk hukum organisasi tersebut. Kalau secara keuangan, OSP ini termasuk organisasi-organisasi swasta, bukan cuma yang publik loh ya, yang sebagian besar didanai oleh publik. Di antaranya organisasi non-profit yang menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan. Jadi, kalau misalnya menurutnya Indra Bastian, itu tuh OSP itu merupakan seluruh organisasi yang bertugas memberikan layanan dasar seperti layanan kepolisian, kemiliteran, jalan umum, transportasi publik, pendidikan dasar, kesehatan bagi seluruh masyarakat, dan tidak ditujukan kepada individu tertentu dari pemerintah. BTW, Indra Bastian ini adalah menyusun buku yang jadi patokan pertama kita kalau di RPS. Oke, FYI aja. Terus kita lanjut ke tujuan OSP-nya. Jadi tujuannya itu ada berapa sih? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Oke, yang pertama itu adalah dia mencapai tujuan utamanya melalui visi dan juga misi organisasi publik sesuai karakteristik organisasi. Contohnya apa? Contohnya adalah dinas kebersihan. Ya udah, kalau dia dinas kebersihan berarti kan dia melayani masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Lalu yang kedua itu adalah optimalisasi penggunaan sumber daya. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya secara tepat untuk mengurangi pemborosan melalui alokasi pekerjaan dan orang secara tepat. Jadi misalnya kayak cuman butuh 1 orang atau 2 orang dalam satu divisi, ya kita nggak akan mungkin untuk merekrut 5 orang, kan kayak ya sia-sia juga ya. Nah itu. Terus yang ketiga itu melaksanakan fungsi manajerial. Apa? Ada planning, organization, kayak mengorganisasikan, staffing, pengarahan dan juga pengendalian. Lalu yang keempat itu ada fasilitator pertumbuhan dan diversifikasi. Jadi SO ataupun struktur organisasi itu tuh dia menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk pengembangan aktivitas pelayanan dan juga diversifikasi produknya gitu. Jadi ini kayak dia untuk mencapai tujuan utamanya yang sesuai dengan karakteristiknya si organisasi tadi, lalu untuk mengoptimalisasi sumber dayanya, lalu yang ketiga itu adalah untuk melaksanakan fungsi manajerialnya, lalu yang keempat itu adalah untuk fasilitator, sebagai fasilitator pertumbuhan dan juga diversifikasi. Kalau emang nantinya pengen di diverse lagi, itu ini nih OSP nih. Oke, terus karakteristiknya kita bisa lihat dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 hal yang bisa menjadi karakteristik dari OSP. Yang pertama dari tujuannya. Tujuannya itu mensejahterakan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan jasmani dan juga rohani. Yang kedua itu adalah aktivitas. Jadi ini tuh aktivitasnya adalah lebih ke layanan publik, misalnya kayak kesehatan, pendidikan, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, dan juga pangan. Oke. Terus yang ketiga itu adalah sumber pembiayaannya, itu dia berasal dari dana masyarakat seperti pajak dan non-pajak, misalnya iuran, keuntungan perusahaan negara, pembiayaan, dan pendapatan lainnya yang sah. Terus yang keempat itu adalah pertanggungjawabannya. Ini tuh karena duit itu dari rakyat, maka pertanggungjawabannya pun juga kepada rakyat dong. Melalui apa? Melalui lembaga perwakilan
seperti DPRD, DPD, dan juga DPR. Terus kultur organisasinya itu lebih ke birokratis, formal dan juga berjenjang. Terus penyusunan anggarannya itu dia dilakukan bersama dengan si masyarakat tadi dalam perencanaan program, dipublikasi, dikritisi, dan disahkan oleh lembaga perwakilan seperti DPR, DPRD, dan juga DPD. Stakeholdernya itu ada pegawainya, ada kreditur, ada investor, ada masyarakat, dan lembaga internasional, misalnya IMF, WB, ADB, UNDP, dan USAID. Oke, terus kita langsung ke prinsip OSP-nya. Prinsip OSP ini ada 2 slide sih kalau di sini. Yuk kita coba lihat dulu ya. Yang pertama itu ada pembagian kerja atau division of work. Ada divisinya. Lalu yang kedua ada wewenangnya, ada disiplin, ada kesatuan komando, ada kesatuan arah, ada kepentingan umum, ada remunerasi. Terus ada juga sentralisasi, ada rantai skalar, tata tertib, keadilan, stabilitas, inisiatif, dan juga semangat tim. Oke, ini belum bisa aku jelasin karena aku belum baca banyak banget untuk bukunya. Jadi ya mungkin bisa kita belajar bareng lebih besok. Oke, kita lanjut dulu untuk indikator prestasi organisasi publik. Indikator prestasi ini dia merupakan tindakan bagi manajemen atau internal dan juga masyarakat atau eksternal sebagai pedoman menilai prestasi dan juga rekomendasi usulan dalam penyusunan rencana jangka menengah dan juga panjang. Intinya kayak dia itu tuh kayak tindakan nih bagi si internal sama eksternal atau si manajemen sama si masyarakatnya untuk pedomannya dia nilai prestasi dan juga untuk kayak tahu rekomendasi usulan untuk rencana jangka panjangnya gitu. Terus kalau tujuan dan bagaimana cara menyampaikan prestasi kan harus jelas ya. Nah ini tuh caranya dengan adanya indikator prestasi gitu. Nah terus dia tentu indikator prestasi ini juga memperkuat nilai-nilai bersama dan menciptakan tujuan bersamanya. Keunggulan dari indikator prestasi itu tuh yang pertama, indikator kunci untuk merepresentasikan kinerja dari OSP atau organisasi sektor publik. Yang kedua itu adalah jumlah indikator kuncinya itu nggak banyak juga, jadi kan lebih simpel ya. Terus yang ketiga itu adalah hasil pengukuran dapat dilakukan atau digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan OSP dalam mencapai tujuan dan juga sasaran yang telah ditetapkan. Jadi ya indikatornya itu merepresentasikan kinerjanya dari organisasi sektor publik itu. Lalu indikator kuncinya juga nggak banyak banget. Yang ketiga adalah hasil pengukurannya, itu bisa digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan si OSP-nya tadi gitu. Mohon maaf. Terus yang selanjutnya itu ada kriteria dan komponen indikator prestasi. Jadi kalau kita lihat dari katanya, kriteria itu dia kan tolak ukur. Kalau komponen itu dia kayak unsurnya gitu. Jadi kriteria dan komponen itu adalah itu dia membantu apa yang OSP lain lihat sebagai hal penting dalam membangun dan mempertahankan pelayanan publik yang baik gitu. Nah, apa sih fungsi dan juga manfaat indikator prestasi OSP? Jadi, bagi para pengambil keputusan itu tuh dia untuk mengukur atau menilai kinerjanya, pasti dong kayak tadi yang kita bahas. Terus yang kedua tuh adalah mengukur pencapaian tujuan organisasi. Benar juga. Yang ketiga tuh membantu pimpinan dalam upaya menjalin pengelolaan sumber daya yang efektif dan juga efisien. Oke nih, terus tuh yang selanjutnya mencapai tujuan utama organisasi publik baik secara umum maupun secara khusus. Terus menghargai kesungguhan dalam menerapkan tujuannya. Terus yang selanjutnya itu mendukung pengembangan kebijakan dan prioritas pengaturan via identifikasi faktor-faktor utama yang menyebabkan resiko. Lalu selanjutnya itu adalah mengembangkan rencana tindakan dan cara pelaksanaannya. Lalu memonitor dampak terkait respon kebijakan. Lalu juga menyusun indikator instrumen yang efektif dalam pengambilan keputusan. Ya intinya kalau misalnya dia tuh udah apa ya, si pemimpin ini udah tahu nih cara yang mengambil keputusan ya kan, dengan cara apa ya dia mengukur ataupun menilai kinerjanya dari si indikator prestasi tadi. Lalu kan dia udah tahu ya kayak oh iya tujuannya udah nih kecapai atau belum ya. Nah habis itu dia tuh bisa bantu nih si pemimpinnya tadi untuk jamin oh kira-kira sumber dayanya itu kurang di mana ya. Nah maka bisa dievaluasi lagi biar efektif dan juga efisien, yang mana dia tuh juga mendukung pencapaian dari tujuan utamanya si organisasi publik itu, yang mana tuh juga dia tuh akan menghargai kesungguhan dalam menerapkan tujuannya. Kalau dia udah kayak effort gitu kan kayak dia menghargai kesungguhan dalam menerapkan tujuan ya, kayak bener-bener kayak
full lah gitu, full effort lah ini ya gitu. Nah kalau itu kan juga secara nggak langsung dia tuh juga dukung pengembangan kebijakan dan prioritas pengaturan via identifikasi gitu. Terus dia juga mengembangkan rencana tindakan dan cara pelaksanaannya. Ya kalau emang dia udah tahu nih tujuannya dia harus ngapain, dia udah tahu sumbernya kayak apa, ya udah dia kan juga bisa lebih mengembangkan rencana tindakan. Oh nanti harus apa aja nih dan gimana ya cara melaksanakannya. Nah gitu. Terus tuh habisnya dia mengembangkan rencana dan juga cara pelaksanaannya gimana, dia tuh bisa monitor oh dampak terkait respon kebijakan tadi tuh gimana ya gitu. Terus dia juga bisa menyusun lagi indikator instrumen yang lebih efektif untuk mengambil keputusan. Jadi kayak ini aku nge-recall ulang gimana sih cara kita membaca ataupun kayak inget-inget lah ya dalam bentuk cerita. Oh ternyata gini nih kalau si pemimpin memandang si indikator prestasi OSP itu kayak gini. Nah gitulah. Oke, kita lanjut lagi. Kesejahteraan publik sebagai indikator prestasi. Jadi kita lebih ke definisinya dulu nih. Jadi definisi kesejahteraan publik itu adalah sistem yang terorganisir dari pelayanan sosial dan juga lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan juga kesehatan yang memuaskan relasi pribadi dan juga sosial. Lalu ya ini langsung aja ke yang terakhir lah ya, yang sistem yang menurutnya Bastian. Jadi kalau definisinya kesejahteraan publik menurutnya si Bastian ini itu merupakan sistem yang terorganisir dari pelayanan sosial dan juga lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan masyarakat agar dapat mencapai standar hidupnya. Oke, intinya sama aja sih kalau ketiga pendapat itu dari yang Syarif Midin, Dewi Heru, sama Bastian. Nah, terus tipe indikator kesejahteraan publik ada beberapa. Ini ada 3 slide. Oke, kita mulai dulu dari ini. Berarti kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya? 3 tambah 2, 5 tambah 2, 7. Kenapa dihitung? Oke deh, oke, kita lanjut. Nah, yang pertama itu adalah indikator kesejahteraan normatif. Jadi, ini itu adalah berkaitan langsung dengan penyusunan kebijakan sosial. Yang mana ya penyusunan kebijakan sosial. Berarti kan dia juga sebagai indikator kesejahteraan normatif kan, kayak ya kebijakan normatif, norma gitu loh, guys. Nah, terus yang kedua itu yang selanjutnya itu dia membutuhkan kesepakatan bersama antara masyarakat terkait hal-hal yang perlu diperbaiki dan mengubah keadaan menjadi lebih baik. Terus yang kedua nih itu indikator kepuasan hidup atau indikator kebahagiaan. Jadi dia itu mencoba mengukur kepuasan psikologis, kebahagiaan dan juga pemenuhan hidup melalui instrumen survei untuk memastikan realitas subjektif hidup manusia. Yang ketiga itu dia indikator deskriptif. Dia itu lebih berfokus pada pengukuran sosial dan juga analisa yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman kebutuhan masyarakatnya gitu. Terus ada indikator pendidikannya. Jadi dia itu tingkat pendidikan juga tingkat pencapaian pendidikan. Misalnya nih, biaya pendidikan terjangkau dan akses pendidikan yang mudah mendorong setiap individu anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan hingga perguruan tinggi. Yang mana kalau pendidikan yang setinggi-tingginya itu tuh bisa menentukan juga kualitas dari si manusianya. Yang mana itu bisa memperoleh kesempatan pekerjaan yang layak atau menciptakan pekerjaan yang mana itu akan mendorong manusia untuk memperoleh penghidupan yang lebih layak gitu. Terus indikator kesehatan ini sebenarnya faktor kunci ya untuk memperoleh pendidikan dan juga kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak. Nah, jumlah dan juga jenis pelayanan kesehatan harus sangat banyak dan mudah diakses sehingga dapat tersedia ketika masyarakat membutuhkan. Lalu ada juga indikator fasilitas rumah tangga. Jadi ini tuh tingkat kesejahteraan rumah tangga tuh bisa diukur melalui indikator. Ada berapa nih? Ada 4. Yang pertama itu adalah sumber air minumnya. Yang kedua itu adalah sumber sanitasi. Yang ketiga adalah sumber pencahayaannya. Yang keempat adalah jenis hunian yang meliputi jenis bahan bangunan, status kepemilikan dan juga jumlah kamar serta jenis lantainya. Terus ada juga indikator jumlah aset rumah tangga. Ini aset ya, kalau tadi kan fasilitas. Oke, kalau yang aset ini itu tuh dia indikator kepemilikan aset tuh mengindikasikan kuantitas penghasilan yang dimiliki. Kuantitas ya kan jumlah penghasilan yang dimiliki. Semakin banyak aset yang dimiliki, indikasi tingkat konsumsi juga mengindikasikan tingkat konsumsi yang dikeluarkan. Nah, gitu. Terus
Oke, ingat ya, berarti kan tadi indikatornya ada berapa coba? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ada apa aja? Ada kesejahteraan yang normatif, yaitu tentang apa? Kebijakan, ya kan? Terus tuh ada kepuasan hidup. Terus kan ini kayak dia ngukur yang psikologis dan juga kebahagiaan. Terus yang ketiga tuh ada deskriptif. Itu ini kayak dia ngukur yang sosial dan juga analisa untuk ningkatin sebenarnya kebutuhannya si masyarakatnya apa sih, gitu kan. Terus yang keempat tuh ada pendidikan, ya ini kan dia pendidikannya bagus secara apa, efek domino dia juga akan mendapatkan kehidupan yang lebih layak, gitu kan. Terus tuh ada faktor kesehatan, yang mana kesehatan ini dia adalah faktor kunci dari kita bisa dapat pendidikan dan juga pekerjaan yang juga layak, gitu. Terus yang keenam itu dia ada indikator fasilitas rumah tangga, fasilitas. Terus fasilitas ini tuh dia ada 4. Jangan lupa ada air minum, sanitasi, pencahayaan, sama ya yang bagian rumah lah ya, kayak jenis bahan bangunan, terus pendidikan, jumlah kamar, jenis lantai gitu. Terus yang ketujuh itu adalah jumlah asetnya di rumah tangga gitu. Yang mana ya kalau semakin banyak aset maka makin gede penghasilannya gitulah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke tahapan pengukuran indikator prestasi. Jadi kalau kita tuh ada misi, kita bakal tahu nih, oh kita misinya pengen ini. Berarti kan kita tahu, oh ya nanti tujuannya kita lebih spesifiknya ke ini nih. Nah kalau udah tahu tujuannya kita pengen A misal, nah kita bakal kayak nge-breakdown down, kayak kita bisa nge-breakdown apa aja sih kegiatannya yang dibutuhin. Misal kayak SDM-nya butuh apa aja sih, keuangannya butuh yang kayak gimana aja sih, terus tuh sarprasnya SOP-nya mau gimana aja sih. Nah gitu. Habis itu kalau kita udah berkegiatan gini-gini tuh kita juga bisa mengukur kinerjanya dari kita tadi, kayak kegiatannya kita apakah itu sesuai dengan tujuannya ini nih kalau kita mengukur kinerjanya ini apakah itu sesuai dengan tujuannya gitu. Jadi kayak kita bisa tetap memonitor itu apakah kegiatan gitu tuh sejalan dengan tujuan yang udah awalnya kita tetapin gitu deh. Terus nih tahapan pengukuran indikator prestasi. Ada gini ya, panjang kali ya Pak. Nah jadi gini, ini namanya adalah model pengukuran kinerja pelayanan. Nah ada apa sih nih? Jadi itu ini tuh kayak ada visi misi, lalu ada inti pelayanan, ada inti proses, nanti ada juga identifikasi pelayanan. Nah ini sebenarnya aku kurang tahu ya ini gimana cara bacanya, tapi yaudah kita coba pelan-pelan lah ya. Jadi ini kan ada visi misi nih, ada inti pelayanan, ada inti proses. Terus kalau udah dari inti prosesnya tadi itu tuh kita bisa mengidentifikasikan pelayanan itu mau apa aja gitu kan. Lalu kalau udah ada yang identifikasi pelayanan, nanti kita juga bakal ada indikator prestasi dan juga targetnya. Lalu ada pengukuran dan evaluasi kinerja, lalu pengawasan kinerjanya, penambahan nilai kinerja, dan juga umpan balik pelanggan. Yang mana identifikasi pelayanan sama si yang penambahan nilai kinerja ini tuh dia tuh bakal dianalisis kinerjanya secara berkelanjutan. Untuk apa? Untuk memenuhi kepuasan layanan pelanggan. Lalu kalau yang pengukuran dan evaluasi kinerja sama penambahan nilai kinerja itu tuh dia lebih ke evaluasi berkelanjutannya gitu. Oke, tahu kan dia bedanya kalau yang analisis kinerja sama ini evaluasi. Evaluasi lebih ke evaluasi kinerjanya. Kayak analisis kinerjanya itu tuh dia lebih ke apa? Identifikasi pelayanannya gitu. Oke, terus nanti yang tahapan pengukuran kinerja. Tadi kita apa sih? Nih tahapan pengukuran indikator prestasi, kan dia mengukur apa? Mengukur indikator prestasi. Kalau ini tadi apa? Pengukuran indikator prestasi juga sama. Kalau di sini tuh dia pengukuran apa nih? Kinerja, jangan lupa kinerja dari indikator prestasi. Oke. Jadi ada 6 poin nih. Yang pertama itu adalah dia monitor kinerja dengan laporan secara reguler. Terus yang kedua itu adalah analisis kinerja unit organisasi. Nih. Yang ketiga itu adalah dia itu mengulas kinerja secara spesifik, mengulasnya, lalu melaporkan kepada masyarakat. Yang kelima adalah menganalisis angka-angka yang dihasilkan. Terus dia yang keempat adalah menilai dan adaptasi dengan indikator prestasinya. Oke, jadi pertama tuh ini ya, kalau kinerja tuh dia harus apa?
memonitor, yang kedua harus analisis kinerjanya, lalu kita mengulas kinerja itu secara spesifik atau lebih rinci lagi. Terus yang keempat adalah kita melaporkan kepada si masyarakat, yang kelima adalah menganalisis angka-angka yang dihasilkan, sama yang keenam itu menilai dan adaptasi dengan indikator prestasinya gitu. Terus nih, pengembangan indikator prestasi ini dia ditujukan untuk menjawab dua pertanyaan aja. Apa nih? Yaitu gimana sih prestasi itu bisa diukur dengan cara yang dapat dimengerti? Nih, diukur dengan cara yang dimengerti. Lalu, gimana sih datanya ini tuh diperoleh dengan menggunakan sumber daya dalam jumlah yang wajar gitu. Data dapat diperoleh gitu. Terus nih, kalau ada beberapa pertanyaan yang dikembangkan oleh Penn State, ini sama aja, tapi ini ada berapa sih nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 lah ya. Ada 8 pertanyaan. Nih ada 8 pertanyaan. Ada apa aja nih? Jadi yang pertama itu adalah apakah data pada saat ukuran maaf. Jadi apakah data pada ukuran saat cenderung tuh mengarah pada perbaikan? Terus yang kedua tuh apakah ukuran telah mencerminkan kebutuhan masyarakat? Terus yang ketiga itu adalah apakah pemimpin melihat ukuran ini tuh kredibel? Terus apakah indikator dapat dikomunikasikan dan dimengerti oleh khalayak luas? Terus apakah indikator ini tuh memiliki arah yang jelas? Terus apakah biaya dan juga manfaat dapat dikategorikan secara wajar? Terus apakah unit organisasi memberikan data yang dapat diidentifikasi? Gitu ya. Ya intinya kayak berhubungan lah sama data-data gitu, sama pimpinannya juga, dan juga mengkomunikasikan kepada si khalayak luas gitu. Terus gini, kalau kan kita tadi bahas tentang apa? Pengembangan ya, pengembangan dari indikator prestasi ini, pengembangannya. Nah sekarang nih indikator prestasinya nih, kalau menurutnya Dianto, kinerja birokrasi publik itu dapat diukur dengan indikator prestasi. Ada apa aja nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 5 lah ya, ada 5. Jadi kalau yang menurut Dianto ini ada 5. Yang pertama itu adalah produktivitas. Itu dia adalah rasio input dengan keluarannya, itu produktivitas. Yang kedua itu adalah kualitas layanannya, yaitu kepuasan masyarakat. Yang ketiga itu adalah responsivitas. Apa ini? Mengenali kebutuhan masyarakat dalam menyusun agenda dan juga prioritas layanan. Responsif kan gitu terhadap kebutuhan si masyarakat. Terus yang keempat itu adalah responsibilitas. Itu dia nih kayak pelayanan itu dilaksanakan sesuai kebijakan organisasi dan juga prinsip administrasi yang benar. Responsibilitas itu dia kayak ya sesuai dengan kebijakannya. Nek responsivitas itu tuh untuk yang masyarakatnya gitu. Terus nek akuntabilitas itu dia pertanggungjawaban kepada pimpinan yang telah dipilih masyarakat gitu. Terus kalau menurutnya si Kumorotomo itu tuh dia ada 4 nih. Ada apa aja? Yang pertama itu ada efisiensi, efektivitas, keadilan, sama ada daya tangkap gitu. Apa itu Pak? Ada efisiensi, efektivitas, keadilan, dan juga daya tangkap. Kalau yang si menurutnya Duyanto ada apa aja? Ada produktivitas, kualitas layanan, produktivitas nih, kualitas layanan, responsivitas, terus akuntabilitas gitu. Oke. Terus kalau kan tadi udah belajar tentang indikator prestasinya ya. Ini. Gini. Nah, sekarang kita bakal belajar tentang kepatuhan dalam penggunaan indikator prestasinya gitu. Jadi kita bakal bandingin yang baik gimana dan yang buruk itu gimana, oke? Kalau yang baik itu dia misalnya gini, judulnya itu adalah rotasi pekerja publik gitu. Terus ditetapkannya itu adalah kayak dia lebih rinci gitu loh, kayak total pekerja publik resign plus jumlah pekerja publik diberhentikan karena kinerja dibagi sama jumlah pekerja di awal tahun. Terus itu terukurnya sama targetnya tuh dia benar-benar kayak lebih rinci. Jadi kalau di sini misalnya catatan dari setiap pekerja publik, bagian pemisahan, daftar alasan, dan tanggal pemisahan untuk setiap pekerja dan secara bulanan atau ketika diminta SPP. HRIS akan mempertanyakan basis data yang digunakan dan memberikan laporan kepada Kepala Departemen HRIS akan memposting grafik dari setiap laporan tersebut di internet.
Nah, targetnya itu adalah mengurangi rotasi pekerja sebesar 5% per tahun gitu. Nah, kalau yang contoh buruknya tuh dia kayak kurang spesifik dan juga kurang ada angka. Kalau kita lihat lagi ya, itu kan dia di sini lebih ada angkanya dan dia kayak ada tokoh-tokohnya gitu loh, kayak dia ada stepnya, dia harus akan ngapain ya kan, dia akan mempertanyakan kan, dan dia juga ada tokohnya gitu, misalnya kepala departemen lah, atau kayak sumbernya dari mana kan, ini catatan dari kan. Lalu dia juga ada kayak lebih ke apa ya, ini ada entah ini ruas atau apa ya, aku juga kurang paham gitu. Kalau di sini kan dia lebih ke aneh ya, lebih ke ya udah gitu, terukurnya total penjualan dalam daerah ini atau daerah kayak kurang spesifik aja gitu. Terus targetnya pun dia juga cuma satu doang dan enggak yang ada angkanya banget, terukurnya pun juga cuman gini aja, ditetapkannya dia setiap bulan loh ya kan, beda banget kan, bisa dibandingkan gitu. Oke, terus nih, kepatuhan dalam penggunaan indikator prestasi. Jadi itu penerapan indikator prestasi pada lembaga pelayanan publik. Itu tuh di Indonesia terdapat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP, yang mana dia tuh ada rencana strategis atau Renstra, terus ada rencana kerja tahunan atau RKT, sama laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LAKIP gitu. Nah, tantangannya untuk penerapan indikator prestasi pada lembaga pelayanan publik itu tuh, yang pertama, OSP ini dia punya tujuan memberikan pelayanan di mana tolak ukur keberhasilannya itu masih sulit diukur, dan kemampuan penguasaan konsep manajemen kinerja sektor publik yang juga belum memadai. Ini apa, dia tuh kayak tolak ukurnya tuh kayak dia masih sulit gitu loh guys. Terus dia tuh penguasaan konsepnya ini tuh belum memadai, kemampuan untuk penguasaan konsepnya tuh kayak belum memadai gitu tentang manajemen kinerjanya. Terus nih ya, aku tanya 1, 2. Terus tuh peraturan manajemen kinerja telah memadai tapi belum melekat pada implementasi atau praktek pelayanan publik. Ya ininya kayak dia peraturannya udah oke lah ya, tapi dia tuh emang pas prakteknya itu dia emang belum memadai gitu loh, tapi belum untuk yang prakteknya gitu. Terus tingkat kesulitan menentukan indikator prestasi ya beda-beda lah ya tingkat kesulitannya gitu. Misalnya kayak diidentifikasi, pengembangan, bentukan, dan juga konsultasi indikator prestasi gitu. Nah, terus ini tadi sama ya, kepatuhan dalam penggunaan indikator prestasi. Terus tuh kan tadi kan kita baca tentang apa, tentang tantangan penerapan indikator prestasinya. Sorry. Nah, sekarang kita lebih ke ini, pengembangan indikator prestasinya. Ini pengembangan, aku tandain. Nih, yang ini adalah tantangan penerapannya. Nah, oke lah. Oke kan? Sini tadi tentang apa nih? Penerapan ya, penerapan. Nah, sip. Lanjut lagi. Pengembangannya ini tuh dia tantangannya ada 3. Yang pertama itu adalah memiliki perbedaan dasar dengan organisasi swasta. Dia ada perbedaannya nih dengan yang swasta. Terus tuh pola pikirnya si penyelenggara pelayanan publik ini dia tuh masih cenderung pada konsep out public management. Dia kayak lebih apa ya, iya orang-orang lama lah biasa gitu. Terus tuh karakteristik indikator prestasi OSP ini masih sulit untuk diidentifikasi. Ini kayak ya pola pikirnya dia masih lama, out public management, terus karakteristik indikatornya juga sulit untuk diidentifikasi gitu. Kalau tadi kita bicara tentang tantangannya, sekarang kita bicara tentang langkahnya. Langkah untuk apa? Untuk mengembangkan si indikator prestasinya. Nah, ada 3 juga. Yang pertama, nih kita tandain dulu ya, ini kan 1, 2, 3. Nah, satu juga ada 1 nih, 1, 2, 3 nih, 1, 2, 3 ya, biar lucu aja sih nulisnya. Nah, satu ini dia menyusun dan juga menerapkan Renstra. Baca lah ya kayak tadi kita, Renstra apa sih? Rencana dan tujuan gitu. Terus tuh identifikasi data dan juga informasi yang dapat dijadikan atau dikembangkan menjadi indikator prestasi. Kita nyusun si Renstra-nya, kita identifikasi data sama informasinya. Terus yang ketiga itu adalah kita nentuin indikator prestasi ini dengan pendekatan SMART atau CREAM ini kelihatan nggak sih sebenarnya ini aja lah ya. Nah,
Oke. Oh, udah guys, Masya Allah. Nih tugasnya nih, kalau kalian mau mengerjakan ini, lakukan analisa SAKE 1 unit instansi pemerintah pusat ataupun daerah. Nanti analisanya tuh ada prestasi unit kerja, cara mengukur prestasi, sama kebutuhan anggaran untuk mencapai prestasi. Nah, kan kalian tahu kan kalau TM1 ini kita bakal bahas apa aja. Nah, buat kalian yang mau komen apa aja sih yang udah kita pelajarin hari ini, komen di bawah. Dan kalau ada kritik saran, sila untuk komen juga di bawah. Jangan lupa belajar. Ini juga udah belajar sih. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa berdoa. Semangat semuanya.